Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari yang membawa HP mohon dinonaktifkan supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian kita. Mari kita memulai dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah, sujud. Amin. Saudara-saudari, dengarlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah pelayananmu atau ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang selanjutnya adalah 261. Liong Pak Liu Sip Jit Siu 261, Gunung Batu Perlindungan. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teduh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang adalah pencipta kami, bahkan penyelamat kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada petang hari ini, setelah matahari terbenam, kami datang kembali ke rumah-Mu untuk berkebaktian. Ya Bapa, Engkau adalah Allah kami yang kudus, tetapi kami manusia yang sudah berdosa. Oleh sebab itu, mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni semua dosa kami. Kami serahkan ya Bapa kebaktian ini, kiranya Engkau memimpin dari awal sampai akhir, supaya nama-Mu yang dimuliakan. Demikianlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah.
lepaskanlah kami dari yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan, selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8. Ayat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca dengan bertanggapan. 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan memulai, kemudian saudara-saudari menanggapinya. Roma 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu atau pelayananmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Sama-sama. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan jantung yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah kita yang diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, melaksanakan, dan mewartakan firman Tuhan. Selanjutnya mari kita menyanyi memuji Tuhan kembali dengan pujian 203, Bunga Bakung di Lembah. 203, Biong Pak Lang Sam Siu, Bunga Bakung di Lembah. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah bagiku. Ya bagaikan bunga bakung selalu ku rindu. Ku dijadikan suci tak bercela, penghibur dalam duka dan penolongku. Segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah.
Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku. Dalam pencobaan Ia menguatkanku. Akan ku tinggalkan semua dan cinta padanya. Dengan setia ku hidup untuknya. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti jantungku bersuka citalah. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku. Ku pun setia pada perintahnya. Meski api membakarku, Dia bentang kukuku. Dia memelihara, menguatkanku. Dunia menolakku, atau ku digoda, ku bersandar Yesus, Dia teguhkanku. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Selanjutnya mari kita menghafal ayat hafalan kita. Roma 12 ayat 1 sebanyak 3 kali. 3, 2, 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tiga, dua, satu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tiga, dua, satu. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bawa pulang lembaran ini untuk kita hafal sampai kita dapat benar-benar menghafalkannya. Selanjutnya mari kita simak, yaitu warta gereja. Minggu depan akan diadakan perjamuan Tuhan untuk saudara-saudari yang sudah dibaptis dewasa dan reafirmasi iman, harap mempersiapkan diri. Yang kedua, piknik gereja. Jika Tuhan mengizinkan, piknik akan ke Pantai Samudra dan Kota Singkawang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei. Ini hari libur nasional. Biayanya hanya 150.000, dapat dicicil. Untuk yang mau mengikuti dapat mendaftarkan diri kepada saya ataupun saudara Michael. Karena hari ini tidak ada yang pertama kali datang, mari kita terus berdoa supaya Tuhan mengirim jiwa-jiwa yang baru untuk percaya Yesus dan dapat dengan setia mengikuti kebaktian matahari terbenam. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan, diiringi dengan pujian 223. 223, aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Saya minta kesediaan saudari Veronica. 223. Leong Pak Nyisip Samsiu.
hanya hidup untukmu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjimu. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidup ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Burung bunga Kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan Kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Apa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang bagai tangga ke sorga, bebanku makin meringan. Dari remang jadi terang, di sana terang benderang. Tiada air mata, terlihat perisai indah. Berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi di dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mari kita berdiri. Kita menyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah sumber segala berkat kami, baik berkat rohani, keselamatan dalam Tuhan Yesus, dan berkat jasmani. Apa yang kami perlukan setiap hari telah Engkau sediakan, karena Engkau adalah Yehova Jireh. Bapa, pada kebaktian ini kami membawa persembahan kami ke hadapan Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, dan Engkau juga berkenan memberkati, menggunakannya untuk pelayanan di gerejamu dan pekabaran Injil untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Dan kami yakin sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan memberkati saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini dengan rela dan sukacita di hadapan Engkau. Khususnya persembahan dari anak-anak yang berasal dari orang tua mereka. Kiranya seluruh keluarga kami dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang paling penting, Engkau menolong kami menjadi korban hidup yang melayani Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, anak-anak dapat pergi ke ruang sekolah minggu. Saudara-saudari
Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca dan menghafal Roma 12 ayat 1. Mari simak ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur firman-Mu sudah terbuka di mata kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuka mata rohani kami, agar kami dapat memahami dan juga melakukan dan mewartakan firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu ini. Kiranya gereja-Mu ini dapat bertumbuh secara rohani dan juga secara kuantitas. Semua saudara-saudari yang sudah datang, baik dari anak kecil sampai yang dewasa, yang usia lanjut, kiranya Engkau menolong kami dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan waktu ini untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Kita sudah belajar ya Roma pasal 1 sampai pasal 11. Di mana kalau kita lihat pasal 1 sampai pasal 11 adalah pengajaran ataupun doktrin. Sedangkan pasal 12 sampai pasal yang terakhir itu adalah praktek. Jadi ajaran-ajaran itu bukan hanya dipelajari, tapi harus dipraktekkan. Nah, kenapa pasal tentang ajaran itu begitu panjang, 11 pasal. Sedangkan prakteknya kalau kita lihat dari pasal 12 sampai pasal 16 ada 5 pasal, ya. Pengajaran 11 pasal, kemudian praktek ada 5 pasal. Nah, pengajaran doktrin itu mengawali praktek. Kita nggak bisa praktek sebelum kita belajar. Nah, kenapa begitu? Kalau kita lihat dari ayat 1, itu ada clue-nya. Karena itu. Nah, kalau dalam Alkitab ditulis ada kata karena itu. Itu berarti yang kita baca sesudah ayat 1 dan selanjutnya ada hubungannya dengan pasal 1 Roma sampai pasal 11. Ya, karena itu. Kemudian Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku, berarti dia menulis surat kepada orang-orang Kristen, bukan kepada orang-orang yang belum percaya. Kemudiannya demi, kalau kita sebut langsung demi Allah. Tapi di sini dia tidak bilang demi Allah, tapi demi sifat Allah yang dia katakan kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu. Nah, kata menasihat ini adalah dia selalu mau berbicara di samping telinga kita supaya kata-kata yang disampaikan itu dapat selalu kita ingat. Nah, supaya kamu di sini mempersembahkan tubuh kamu. Jadi orang yang percaya itu bukan hanya rohaninya harus kudus, tubuhnya pun harus kudus. Kalau kamu pelajari di Perjanjian Lama, begitu banyak ritual di dalam pengajaran hukum Taurat harus menguduskan tubuh. Ya, seperti Maria yang sudah melahirkan bayi. Dia harus datang ke bait Allah mempersembahkan yaitu burung merpati untuk menguduskan dirinya. Jadi karena itu kita harus mempersembahkan tubuh kita di sini sebagai sesuatu yang bagaimana? Disebut sebagai korban hidup. Ya, bahasa Hakanya itu fatci. Kalau bahasa Indonesia terjemahannya tidak tepat, persembahan hidup. Ya, seperti kalau kita membawa uang itu disebut persembahan. Tapi kalau kita mempersembahkan tubuh kita itu disebut korban hidup. Nah, kalau kamu analisa dua kata ini, kata korban. Korban itu harusnya mati, bukan? Ada nggak korban yang hidup? Korban itu pasti disembelih sampai mati baru disebut korban. Kenapa di sini bisa disebut korban hidup? Living sacrifice. Karena Yesus sendiri adalah korban di atas kayu salib, tapi dia dikubur, dia bangkit dan dia hidup. Dan saya percaya korban hidup ini pertama-tama mengarah kepada Yesus. Korban penebus dosa, tapi dia bangkit, dia hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, korban hidup, living sacrifice, itu mengarah kepada saudara-saudara. Orang-orang yang sudah percaya Yesus disebut korban hidup. Saya korban hidup, kamu semua yang sudah percaya Yesus adalah korban hidup. Fatci. Kenapa disebut korban hidup?
kita tidak sampai mati. Yesus sudah mati untuk kita, sehingga kita tidak mati, kita tetap hidup. Yesus yang berkorban, dia mati, kita tidak mati, kita hidup. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita menjadi orang yang rela berkorban untuk Tuhan Yesus. Makanya nanti kalau kamu baca, gereja disebut tubuh Kristus yang banyak organnya. Ya, ada yang menjadi kepala, kemudian ada yang menjadi tangan, kemudian ada yang menjadi kaki, tetapi semua itu satu tubuh. Korban hidup di sini dikatakan ya, yang kudus. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah pelayananmu yang sejati. Nah, Yesus sekarang secara fisik dia berada di surga. Tetapi banyak pekerjaan Yesus di muka bumi ini yang belum dituntaskan. Termasuk mengabarkan Injil, mendirikan gerejanya, mengajar firman, supaya kita taat kepada firman-Nya. Siapa yang bisa menjadi tangannya Yesus? Siapa yang bisa menjadi kakinya Yesus? Kita yang sudah dewasa imannya, yang bersedia berkorban di dalam pelayanan. Jadi dia ingin semua orang percaya melakukan tugas kita masing-masing. Saya sering katakan, orang Yahudi, mereka percaya di dalam kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, 4 kitab Musa, ada 248 perintah. 248 perintah. Contohnya apa? Dalam 10 hukum. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti pada hari Sabat orang Kristen, hari Minggu, kita harus datang ke gereja. Ingat, kuduskan, khususkan hari Sabat. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Ada 248 perintah. Kemudian orang Yahudi percaya tubuh manusia terdiri dari 248 organ tubuh. Kalau kamu ditanya, apa guna tangan kamu? Untuk melakukan perintah Tuhan. Apa gunanya mata kamu? Untuk memandang firman Tuhan. Apa gunanya telinga kamu? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa gunanya mulut kamu? Untuk memuji Tuhan. Selalu begitu loh orang-orang Israel. Nah, Yesus sudah di sorga, dia tidak punya tangan secara fisik untuk melakukan, yaitu tugasnya, untuk menulis Alkitab. Siapa? Para rasul dia perintahkan. Mengerti? Sehingga kita pada saat ini yang sudah percaya Yesus harus melayani. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 1, ayat 2, di situ dikatakan persembahkanlah tubuh kamu. Tubuh loh. Tubuh ini sering sekali dikatakan adalah sesuatu hal yang paling mahal di dunia ini. Tubuh kita lebih mahal dari rumah ini. Tubuh kita lebih mahal daripada mobil kita. Tubuh kita lebih mahal daripada hotel yang bintang 5. Kenapa? Karena tubuh kita ini diciptakan bagaimana? Dengan sangat-sangat sempurna oleh Allah secara ajaib. Coba kamu bayangkan kan, kita punya mata lebih canggih daripada kamera. Kalau kamera harus dibuat fokus. Kalau mata kita, saya memandang di depan saya mikrofon langsung fokus, memandang ke belakang langsung fokus. Tidak perlu ya saya klik dulu fokusnya. Kita punya jantung ya, dari kandungan ibu sampai kita mati, nggak pernah dia cuti. Ya kan? Paru-paru kita nggak pernah kita keluarkan seperti AC untuk dibersihkan. Jadi yang paling mahal di dunia ini adalah tubuhnya manusia. Kalau kamu lihat di dalam perjanjian lama, orang Kristen tidak boleh tato. Seperti orang tidak percaya, kalau keluarganya mati, dia tato. Tidak boleh. Tubuh kita harus dijaga. Orang Kristen tidak boleh merokok. Orang Kristen tidak boleh mabuk-mabukan. Orang Kristen tidak boleh memakai narkoba. Karena tubuh adalah bagaimana? Kudus. Bait kudus. Jadi di sini kalau kita lihat ada 7 hal mengenai persembahan tubuh kita. Yang pertama, korban hidup. Kita bersedia menggantikan Yesus yang ada di sorga melakukan tugas. Yang kedua, kudus. Ya, kudus itu artinya khusus. Kalau sesuatu yang umum seperti toilet umum pasti bau. Tapi kalau toilet khusus hanya orang-orang tertentu yang memakai, pasti dia bersih. Ya, kudus itu artinya kita khususkan hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan.
Itu artinya kudus. Bagaimana kamu bisa kudus? Dibersihkan dengan darah Yesus waktu kamu percaya Yesus. Kemudian firman Tuhan yang kamu baca bisa membuat kamu kudus. Kemudian Roh Kudus mendorong kita, kalau firman Tuhan yang kita baca menegur kita, kita orang berdosa, kita bisa bertobat. Kemudian kita juga mau menjaga hidup kita supaya kudus. Paham? Pikirannya kudus, kata-katanya kudus, perbuatannya kudus. Korban hidup yang kudus. Yang ketiga, itu hal yang demikian Allah berkenan. Kenan. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu adalah ariston. Kalau kamu pergi kan, di hotel tertentu ada pemanas air yang mereknya apa? Ariston. Ariston itu Allah berkenan, dia senang. Ya, kalau kita mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan, kita kudus, dia berkenan. Nah, kemudian yang keempat, itu kerja melayani Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Ini orang yang tidak melihat ya hal ini, bahwa pelayanan itu kalau kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu dikatakan oleh Alkitab akan seperti kayu, seperti jerami, seperti rumput, dibakar habis. Ya, banyak gereja mereka melayani tidak sesuai dengan firman. Mereka menyanyikan lagu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, musik-musik Kristen kontemporer, itu Tuhan tidak berkenan. Tetapi di sini kita melakukan pelayanan harus ya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima di sini kalau kita lihat ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kata serupa di sini bahasa aslinya itu skema. Nah, zaman dulu waktu orang mau membuat satu sirkuit elektronik, ya contohnya adalah mic ini. Di dalamnya tuh ada skema elektronik. In-nya apa? Suara, out-nya apa? Dalam bentuk gelombang listrik menuju kamera. Ada skemanya. Nah, dunia ini membuat kita diskemakan seperti apa? Nah, kalau kamu lihat lembaran yang sudah saya bagi, keluarlah dari tipu dan rayuan dunia ini dalam bentuk 5K. 5K ya, harus waspada. 1, karir. Ya, ada orang dia sudah sekolah tinggi-tinggi, dia ingin berkarir. Bahkan ya, orang yang mau berkarir, ya suaminya berkarir, istrinya berkarir, anaknya terbengkalai. Boleh nggak? Jadi bapaknya kerja, mamanya kerja, anaknya dijaga pembantu. Anaknya tak seperti bapaknya, tak seperti mamanya, kayak pembantunya. Bagus? Demi apa? Demi dapat apa? Kredit supaya keren. Ya sekarang kan kredit semua kan. Mau mobil bisa kredit, mau rumah mau kredit, semua bisa dibeli dengan kredit. Untuk membayar kredit, oke, kita kerja, suami istri kerja. Sehingga anak enggak ada yang ngurus. Kemudian yang ketiga, ada orang merasa bangga kalau bisa masuk klub. Ini kota besar loh. Ya, orang punya klub bisa masuk ya ke dalam klub tuh, ikut gym ya, ikut olahraga golf di situ. Ya, klub yang paling mahal seperti klub golf. Ya, 1 tahun bisa ratusan juta. Ya, kalau dia main golf ya, kelihatan dia wah, ikut klub golf. Keren kan? Itu dunia selalu menarik orang supaya terjebak ke situ. Yang berikutnya, nah kalau untuk kota besar, ya, yang public transportnya bagus seperti Singapura, nggak perlu beli mobil. Kalau beli mobil itu mahal, ya kecuali pekerjaannya mengharuskan dia beli mobil. Mobil ya, kalau di Singapura 1 bulan minimal dia harus keluar $2.000. Ya untuk parkirnya, bensinnya dan sebagainya. Nah, saya punya seorang kawan yang pernah datang ke sini, dia punya mobil. Tapi dia punya alasan kenapa dia mau punya mobil. Karena dia kerjanya sebagai guru piano. Dia harus berpergian dari satu murid ke murid lain. Kalau dia naik bis, nggak sempat. Makanya dia beli mobil untuk mengajar piano. Paham ya? Tapi kalau orang yang ya tidak perlu beli mobil, dia beli mobil, itu mubazir. Kemudian yang berikutnya, orang mau tinggal di rumah yang kelihatannya mewah. Ya dengan kredit. Ya sekarang kalau kamu lihat rumah-rumah sekarang kan mahal sekali ya. Ya, rumah-rumah yang dijual di kota-kota besar sekarang harga-harganya tuh ya sudah di luar jangkauan kita. Jadi kita harus waspada ya dengan jebakan dunia. Ya, jangan kita mau berkarir padahal kita kerja di satu tempat yang Tuhan tidak berkenan. Contohnya di Indonesia sekarang apa yang terjadi? Banyak anak muda kerja kemana? Ke Kamboja. Dan di sana judi online. Apakah Tuhan berkenan? Ya kan? Ada juga orang kerja di gereja kita pernah terjadi, dia begitu kerja, dia langsung kerja di bengkel. Sampai hari ini saya tidak pernah lihat dia datang ke gereja.
padahal mamanya setiap minggu ke gereja. Mau hidup seperti itu? Ya, dapat kerja tapi hari Minggu tidak bisa ke gereja. Lebih baik kamu berdoa, dan saya berdoa supaya kita tidak diberi pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang keenam, ya, bukan hanya kita jangan dijebak oleh dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, di sini ada kata berubah. Kata berubah di sini dalam bahasa aslinya adalah metamorfosa. Ya, yang keenam, ya. Apa itu metamorfosa? Dalam istilah biologi adalah dari kepompong atau ulat bulu yang membuat kita gatal, tetapi diubah oleh Tuhan menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, di gereja kita ada pohon, ya, itu ketapang kencana. Di antara dahan-dahan yang melekat begini, di dalamnya banyak ulat bulu. Ya. Sabtu yang lalu baru kami semprot dengan baygon tuh, ulat bulunya tuh berjatuhan besar-besar begini loh. Ya, ulat bulu tuh kalau kena kulit kita gatal. Ya, hidup kita yang lama itu seperti ulat bulu, tapi kita setelah percaya Yesus, kita berubah indah secara metamorfosa menjadi seperti kupu-kupu yang indah. Jadi ini menjadi kesaksian. Kalau kamu sudah percaya Yesus, pasti kamu bisa bersaksi. Dulu kamu orangnya seperti ini, ya, tidak baik. Tapi setelah kamu percaya Yesus, Tuhan mengubah kamu, memberi kamu hidup yang baru. Hidup kamu sudah indah. Ya, bukan hanya kamu rasakan indah, orang lain yang ada di sekitar kamu juga merasakan keindahannya, bisa memberkati orang. Kemudian yang ketujuh, nah dikatakan di sini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kata penting ya, kehendak Allah. Kehendak Allah itu hanya satu, tapi mencakup 7 aspek. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Allah. Paham ya? Orang masuk surga, kehendak Allah. Orang masuk neraka, bisa disebut kehendak Allah enggak? Iya, dia mengizinkan. Nah, kalau kita lihat ya, kehendak Allah kita harus kompatibel ya dengan kehendak Allah yang disebut oleh Yohanes Calvin, yang diajarkan oleh pendeta Timothy. Ada 7 aspek. Nah, saya bagi menjadi 2 kelompok, aspek yang vertikal dan horizontal seperti salib. Yang vertikal di situ ada 4 aspek. Yang pertama, kehendak Allah disebut kehendak yang bersifat deskriptif. Ya, tolong diingat ya. Dan lembaran ini tolong dibawa pulang dan dipelajari lagi. Apa itu dekrit? Dekrit itu ketika Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu dekrit ya. Yang kedua, kehendak Allah itu bukan hanya dalam penciptaan, kehendak Allah dalam bentuk dia memilih malaikat, mana yang ya tidak jatuh dalam dosa, mana yang setia, mana yang jatuh dalam dosa. Dia memilih malaikat. Dan yang kedua, dia memilih kita. Siapa yang percaya Yesus, siapa yang diizinkan ya untuk tidak percaya Yesus. Itu dekrit. Yang kedua, kehendak Allah bersifat seperti resep. Ya, kalau kamu ke dokter, dokter memberikan kamu resep. Supaya apa? Supaya kamu sehat. Nah, resep itu apa? Dalam Alkitab, resep yang Tuhan berikan pada kita, ingat, itu yang namanya 10 hukum. 10 hukum. 10 hukum itu untuk menjaga kita supaya sehat secara rohani. Ya, resep. Kemudian yang berikutnya dalam aspek yang bersifat ya vertikal itu adalah direktif, mengarahkan. Ya, ada ayat yang terkenal Mazmur 119. Mari kita buka. 015. Firman-Mu dikatakan pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Ya, jadi kehendak Allah dia mengarahkan hidup kita supaya kita berjalan dalam jalan yang benar. Supaya kita tiba ya di rumah Bapa kita di sorga. Jadi kehendak Allah bersifat direktif, reseptif, bersifat direktif. Nah, kemudian kehendak Allah yang keempat yang dalam bentuk ya horizontal ke atas, tegak lurus ke atas, itu desiratif, desire bahasa Inggrisnya, desire, keinginan. Apa keinginan Allah? Allah tidak ingin ada satu pun manusia binasa. Dia ingin semua manusia itu selamat. Dalam ayat mana tuh? Yehezkiel 33:11. Ingat baik-baik ya.
Kalau kamu ditanya apa kehendak Allah, dia ingin semua manusia percaya Yesus dan selamat. Yesaya 33 ayat 11. Atau kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal 39, sama isinya. Dia tidak ingin ada orang berdosa yang binasa, dia ingin setiap orang berdosa itu diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang sampai binasa seperti Yudas Iskariot? Jawabannya adalah dalam aspek yang horizontal. Bagaimana manusia menanggapi kehendak Allah yang bersifat vertikal. Aspek horizontalnya apa? Kalau kita bekerja sama dengan kehendak Allah yang namanya kooperatif, maka kita bahagia. Seperti ya, Tuhan mengatakan, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Kamu tiap minggu rajin datang ke gereja, pasti Tuhan memberkati kamu. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kamu lakukan hal itu, kamu juga diberkati. Nah, di dalam kitab Kejadian ada seorang budak, kemungkinan namanya Eliezer, ditugaskan oleh Abraham untuk mencarikan istri untuk putra tunggalnya yang bernama Ishak. Dan Abraham meminta dia bersumpah untuk memegang selangkangannya. Dia harus mencari istri untuk Ishak di mana? Di kota tempat Abraham berasal, di Haran. Karena tanah Kanaan itu semua gadis-gadisnya tidak percaya Yesus, semuanya penyembah berhala. Dan setelah itu budaknya pergi, dia membawa 10 ekor unta. Ya, unta itu zaman dulu seperti kita membawa 10 truk ya, barang-barang ya. Mendadakan apa? Abraham tuh orang yang sudah berhasil, ya, putranya Ishak juga orang yang berhasil. Sehingga kalau dapat istri, istrinya tidak menjadi orang yang terlantar. Itu tujuannya. Dia berjalan, dia berdoa. Ya. Dia berdoa, tetapi apa yang terjadi? Dia berdoa ketika dia sampai ya di Haran, dia bertemu dengan seorang gadis yang perawan. Dan dia berdoa begini, kalau saya minta minum sama gadis itu, dia itu bukan hanya kasih saya minum, tetapi dia juga kasih onta-onta saya minum. Wah, kamu tahu nggak, memberi onta minum 10 ekor, 1 ekor itu 100 liter loh. Ya, seperti tadi Reo ya, membawa galon 20 liter aja. Dari lantai 3 sampai, dari lantai 1 ke lantai 3. Ya kan? 20 liter. Ya, kalau satu onta minumnya berapa? 5 galon. Dia harus nimba ya. Nggak ada pompa zaman itu. Dalam lubuk jantungnya berkata, saya minta minum, tapi dia, gadis ini, kalau dia adalah calon istri dari putra tunggal majikan saya, dia pasti akan kasih onta-onta saya minum. Tapi dia berani ngomong nggak sama gadis itu? Tolong ya, kasih saya minum, kasih saya onta minum. Enggak. Dia hanya minta kepada gadis itu, kasih saya minum. Tapi gadis itu setelah dia memberi Eliezer minum, dia timbahkan air untuk 10 ontanya. Wah, dia tahu ini doanya dijawab. Ya, baru apa yang terjadi? Ya, I am being in the way. Ya, the Lord lead me, ya, atau led me to the house of my master brethren. Artinya begini, saya menjalankan perintah ya dari majikan saya yang ingin punya menantu yang percaya Yesus, yang perawan, dan Tuhan memimpin saya tiba di rumah dari saudara dari majikan saya yang ada di Haran, dan dia bertemu dengan calon ya istri dari putra tunggal majikannya. Kemudian Ribkah namanya, dikatakan dia bukan hanya kuat ya bisa memberi makan minum 10 ekor onta, dia juga seorang yang cantik. Sehingga Ribkah bersama dengan Eliezer pulang ke rumah Abraham dan akhirnya menikah dengan Ishak. Bekerja sama dengan kehendak Tuhan, kooperatif supaya kita diberkati. Alkitab ini begitu banyak perintah. Kemudian ada satu hal yang keenam yang disebut permisif, izin. Tuhan mengizinkan manusia melawan kehendaknya. Contohnya siapa? Yunus, ya. Yunus disuruh pergi ya ke mana? Ke sebelah timur. Ya, ke kota Niniwe memberitakan Injil. Dia nggak mau. Dia beli tiket, dia pergi ke mana? Ke barat. Akhirnya dia naik kapal. Apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan badai, ya kan? Sampai semua barang dilempar, tetap badainya ya tidak berhenti, dan mereka bertemu dengan Yunus. Yunus bilang sama mereka, lemparkan saya ke dalam air, maka badai akan berhenti.
Ya orangnya takut ya, kalau lempar manusia ke dalam air artinya membunuh dia kan. Tetapi Yunus bilang, ya kalau kamu semua mau selamat lemparkan. Akhirnya mereka lempar Yunus, betul. Ya badainya berhenti. Dan Tuhan mengirim apa? Ikan besar telan Yunus, dan Yunus dalam ikan besar berapa hari? 3 hari 3 malam. Dia melawannya kehendak Tuhan. Akhirnya dia dilemparkan kembali ke pantai di Yopa, ya tempat dia dulu naik kapal, dan dia sekarang mengikuti kehendak Allah untuk pergi ke Niniwe mengabarkan Injil. Jadi permissive will of God, dia mengizinkan kita menyimpang, tetapi kalau kita menyimpang, kita akan ditegur dengan apa? Rotan, supaya kita bertobat. Ya, ada kata permissive will of God, tetapi yang G, kalau kita di rotan, di chastise bahasa Inggrisnya, kita nggak mau bertobat. Contohnya siapa? Yudas, dia nggak mau bertobat. Akhirnya apa? Binasa. Akhirnya apa? Binasa. Ya, Tuhan itu ya kalau kita bersalah, dia nggak langsung ya menghukum kita, tapi dia akan berikan kita cambuk dulu supaya kita bertobat. Ya, seperti di Perjanjian Lama ada orang yang bernama Bileam. Dia diminta oleh Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Tuhan bilang ya sebenarnya nggak boleh, bangsa Israel itu nggak boleh dikutuk. Tapi dia demi mendapatkan uang dari Raja Balak, dia pergi. Jadi waktu tengah jalannya, itu keledainya nggak mau bergerak loh. Dia pukul-pukul keledainya yang setia. Dan keledainya ngomong sama dia, bahwa di depan kita ada malaikat berdiri, saya nggak berani berjalan. Bileam tetap pergi, bertemu dengan Balak, dan dia mau diberi hadiah yang besar. Kemudian dia naik ke atas gunung, dia mau mengutuk bangsa Israel, tapi Roh Allah tidak mengizinkan dia mengutuk bangsa Israel. Malah dari mulutnya keluar kata-kata berkat, memberkati bangsa Israel. Karena dia mata duitan, dia bilang mungkin tempat ini nggak cocok saya mengutuk orang Israel. Coba pindahkan saya ke tempat lain. Raja Balak bawa dia lagi ke tempat yang berikutnya. Di situ juga sama. Bukan kata-kata kutuk yang keluar, kata-kata apa? Berkat. Kemudian dijanjikan lagi hadiah yang lebih besar. Dibawa ke tempat yang ketiga. Sama. Yang keluar dari mulutnya apa? Kata-kata berkat. Akhirnya kalau kamu baca dalam kitab Bilangan, apa yang terjadi dengan Bileam? Dia tidak mau bertobat. Dia mati karena pedang, dibunuh dalam perang. Artinya begini, Amsal mengatakan kalau kita terus ditegur, kita tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan dengan terpaksa menjatuhkan hukumannya, bukan lagi chastise, tetapi punitive. Ya, tolong digarisbawahi ya, yang G itu bukan hanya chastise tapi punish. Ya, dikasih hukuman. Ya, ayat 1, ayat 2. Nah, ayat 3 sampai ayat 8 itu memberitahukan kita bahwa setiap orang percaya pasti punya satu talenta, punya satu karunia untuk melayani. Nah, di sini Roma 12 dari ayat 3 sampai 8 dikatakan ada 7 karunia untuk melakukan pelayanan. Yang saya singkat dengan istilah Kelansam. Nah, Kelansam itu satu desa kecil ya di Hilir Sintang. Dulu ayah saya sekolah Alkitab di Kelansam. Dari tahun 1973 sampai 1975 ya. Berapa tahun yang lalu? 50 tahun yang lalu. Nah, ayah saya setiap Sabtu, karena di Sintang gereja Tionghoanya tidak ada gembala, dia pinjam perahu dari sekolah Alkitab, dia dayung perahu bersama ibu saya, dua adik saya, berlima. Dari Kelansam ke Sintang 4 jam. Dayung perahu. Ya. Kemudian hari Minggu setelah kebaktian jam 12 kami akan kembali dari Sintang ke Kelansam karena mengikuti arus Sungai Kapuas. Jadi bukan lagi 4 jam tapi hanya 2 jam. Jadi satu minggu pasti 6 jam. Pergi 4 jam, pulang 2 jam. Dan gereja sekarang di sana sudah jadi gereja yang besar. Ya, anggota gerejanya sudah di atas 1000 orang. Nah, Kelansam itu adalah singkatan dari KLANSAM. K apa? Karunia di sini dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya begini, ya. Saya
dan kamu masing-masing punya karunia dari Tuhan. Dan saya harus melakukan tugas saya, kamu harus melakukan tugas kamu, dan kamu dan saya tidak boleh saling menjelekkan, saling merendahkan, menganggap orang lain kurang penting dibandingkan diri kita sendiri. Boleh nggak tangan mengatakan, aku tangan, aku lebih penting dari kaki? Nggak bisa. Bolehkah jantung mengatakan, aku jantung, aku lebih penting daripada paru-paru? Kalau nggak ada paru-paru bisa hidup nggak? Kan nggak bisa. Ya. Karena kita di sini masing-masing pasti punya satu karunia. Dan karunia yang dikatakan di sini, sebab kamu seperti pada satu tubuh, ya, banyak anggota, kepala kita adalah Yesus, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ingatlah, Kristus adalah kepala kita, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Artinya ya, kita harus saling bekerja. Kamu bayangkan di satu rumah, kenapa rumahnya kotor? Karena di rumah itu yang bekerja hanya mamanya. Tapi kalau di rumah itu ya semua mau bekerja, anaknya, suaminya, rumah itu jadi bersih. Ya, ada yang mau cuci piring, ada yang mau ngepel, ada yang mau cuci pakaian, ada yang mau jemur pakaian. Tetapi kalau hanya satu orang bekerja, di gereja juga sama. Kalau hanya yang bekerja hamba Tuhan, anggota gereja nggak bekerja, tidak melayani, gereja itu tidak bisa maju. Makanya di gereja kita sekarang ada istilah pelatihan pelayanan. Ya, supaya kita semua bisa melayani Tuhan. Nah, kamu lihat ya, dari ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita punya karunia, ya, talenta, karisma untuk 7 hal. Ya. Tidak ada orang yang borong 7 karunia ini, sehingga dia sendiri di gereja, dia sendiri yang bekerja, dia sendiri yang melayani. Yang lain-lain nggak ada dapat karunia, nggak bisa melayani, nggak bisa. Ya. Masing-masing kamu pasti punya satu. Apa saja karunia di sini? Kelansam. Nubuat itu adalah kata lain dari kata khotbah. Ya, jika karunia itu adalah untuk berkhotbah, baiklah ia melakukan sesuai dengan iman. Ya, berkhotbah itu harus sesuai dengan iman. Iman itu apa? Ada 2 hal iman. Satu, iman objektif. Apa iman objektif? Firman Tuhan. Itu iman apa? Objektif. Firman Tuhan. Iman yang kedua itu iman subjektif. Ya, kapan kamu percaya Yesus? Berbeda ya antara A, B, dan C. Kalau iman objektif sama ya seluruh Alkitab. Berkhotbah sesuai dengan Alkitab. Nah, kemudian L, kelansam, L-A-N-S-A-M, L apa? Layan. Ya, ayat 7. Jikalau karunia, ya karunia di sini karisma untuk melayani, kata melayani di sini adalah diakonia. Diakonia. Apa itu melayani? Di gereja ada 3 hal yang harus kita ingat yang berakhiran dengan ia. Diakonia, seperti di Kisah Rasul pasal 7, ada janda-janda yang perlu dilayani keperluan makan minum mereka, sehingga dibentuk majelis gereja yang disebut diaken. Yang terkenal sekali adalah Stefanus, Filipus, dan kawan-kawan. Ada 7 orang yang melayani. Seperti anak-anak, kalau tidak kamu jemput, bisa dia datang nggak? Dari tempat yang jauh, nggak bisa. Ya, orang tua yang pakai tongkat begini, tiap minggu kita jemput dia ke gereja, itu melayani. Ya, orang yang tidak bisa berbuat, kamu berbuat sehingga dia terlayani. Kemudian lihat lagi, bukan hanya diakonia, kalau kita bisa mengajar, baiklah dia mengajar. Ini penting loh, mengajar itu harus dari belajar. Ya, di gereja kita sekarang ada pelatihan pengajaran sekolah minggu, mereka belajar, mereka akhirnya bisa mengajar anak. Seperti tadi pagi saya sangat senang, karena yang ikut training guru sekolah minggu, ya mereka mulai bertugas di kelas sekolah minggu. Dan tadi pagi saya melihat ya seorang saudari Messi, dia mulai ya mendampingi anak-anak yang datang ke gereja. Dia pastikan anak-anak itu buka buku nyanyian dan menyanyi. Dia pastikan anak-anak itu membaca Alkitab. Itu penting ya. Nah, mengajar kita perlu belajar. Jadi kalau kamu terus belajar tapi tidak mengajar, kamu seperti apa? Laut mati. Terima terus airnya, nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Mati. Seperti kita. Coba kalau kita makan terus, nggak pernah ke toilet, bagaimana? Pasti mati kan?
Tetapi kamu lihat Laut Galilea beda. Airnya datang dari Gunung Hermon, terus masuk, terus keluar Sungai Yordan. Laut Galilea itu hidup dan cantik. Ya, kita kalau mengajar, diberi kesempatan mengajar, kita mengajar. Kalau karunia untuk menasihati, nah, N kan? L-A-N, layan, ajar, nasihat, kita menasihati. Siapa yang membagi bagian sesuatu, S, sumbang. Hendaklah dia melakukan dengan jantung yang ikhlas. Jadi kalau kamu sumbang, kamu jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kirinya tahu. Paham ya? Kalau kamu memberi, kamu berikan dengan rela dan rahasia. Maka Tuhan yang melihat sesuatu yang diberikan dengan rela dan rahasia, Tuhan akan membalaskan apa yang kamu berikan kepada orang. Kenapa? Ini prinsip adil ya. Kalau kita menerima sesuatu, kita itu punya kelebihan, kita jangan lupa di sekitar kita banyak orang yang berkekurangan. Ya, bukan hanya secara materi loh, tapi juga secara rohani. Ya, makanya di gereja kita berharap ya, tidak lama lagi sekolah Alkitab itu bisa kembali ada. Ya, sehingga bisa mengajar firman Tuhan, sehingga kita semua bisa belajar firman Tuhan dan kita bisa naik kelas dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Jangan sampai ya di gereja itu ya ada hamba Tuhan pengetahuannya banyak, kemudian anggota gereja nggak tahu apa-apa. Jadi gapnya sangat besar. Jadi kita harus naikkan kelas ya dari pengetahuan ya semua anggota gereja sehingga mereka meningkat. Ya, dan jangan lupa bukan hanya belajar tapi mereka harus praktek. Kemudian kita lihat ya bukan hanya sumbang, yang berikutnya A. Atur memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ya, jadi kalau kita mau jadi pemimpin, kita sendiri harus rajin, ya, mengatur apa yang perlu diatur. Yang terakhir kalau kita lihat, siapa yang menunjukkan kemurahan, M, ya murah jantung, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini penting ya. Kalau murah jantung artinya kita waktu membantu orang, kita lakukan bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan sukacita. Tidak lama waktu yang lalu saya belajar satu hal. Dikatakan oleh penulis buku bahwa kehidupan ini adalah satu perjalanan. Life is a journey. Paham? Bukan hanya hidup itu kamu lihat awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Kalau kamu hanya melihat akhir dari hidup, kamu dalam proses mencapai akhir, kamu tidak akan bahagia. Ya, karena apa yang kamu harapkan di akhir belum tentu sama ya yang terjadi di akhir. Jadi kita tahu nama dari Allah kita adalah Immanuel. Allah beserta kita bukan hanya di awal, di akhir, tapi dari awal dan terus sampai pertengahan, terus sampai akhir. Setiap saat kehidupan kita. Yang kita pelajari Roma 8:28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihinya. Artinya begini, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, Tuhan punya maksud baik. Artinya begini, jangan sampai kita ya tidak berbahagia, tidak bersukacita kalau di luar sedang hujan. Kadang-kadang kan begitu kan? Kita melihat, ini hujan nih. Kita merasa tidak senang. Kemudian besok panas. Kita nggak merasa senang karena panas kan? Jadi apa yang bisa membuat kita bahagia? Dikatakan ya dalam Tesalonika, mari kita baca sebagai penutup. Tesalonika 1 ayat yang ke Tesalonika 1 Tesalonika ya, pasal 5 ayat yang ke-16 ya. Kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu adalah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus untuk kamu. Jadi di sini bersukacita selalu. Kenapa kita bersukacita? Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Ingat selalu ya. Yang kedua, kenapa kita bersukacita? Karena kita bisa
diberi ya kesempatan untuk menjadi muridnya Yesus setiap hari. Kemudian dikatakan, tetaplah berdoa, selalu berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus untuk kita semua. Ya, jadi kita sudah belajar bahwa di dalam Roma 12 ada yang disebut dengan korban hidup yang kudus, yang berkenan, supaya kita bisa ya berkarya untuk Allah kita. Dan kita harus keluar dari tipuan dunia, dan kita harus menjadi seperti kupu-kupu yang indah, bukan seperti ulat bulu yang membuat orang gatal. Kita yang ketujuh harus kompatibel ya dengan kehendak Allah ya. Jangan sampai kita ya melawan kehendak Allah, sehingga Allah perlu bagaimana menyambut kita, dan kita harus mengalami ya peristiwa seperti Nabi Yunus. Sedangkan setiap kita pasti punya satu karunia, apakah itu berkhotbah, melayani, menasihati, menyumbang, mengajar, dan ya memberikan pertolongan murah jantung dengan sukacita. Ya, ingat baik-baik ya. Karunia ini ada 7 di sini, tapi di Roma 12 ayat 78 ada 7. Kalau kamu baca di 1 Korintus 12 ada 9. Tapi di antara 9 yang ada itu adalah karunia berkhotbah. Yang ada di 2 tempat itu. Jadi kita ya bisa ya melihat di gereja ada yang diberi karunia berkhotbah, yang melayani sebagai diaken. Nasihat di sini apa? Saya tidak sebut dengan kata nasihat, tapi saya ganti dengan nasehat. Ya, bukan nasihat tapi nasehat, artinya apa? Kita kalau mau menasihati orang, kita gunakan apa? Firman Tuhan. Ya, bukan berdasarkan ilmu jiwa, ilmu psikologi, tapi berdasarkan firman Tuhan. Ya, kalau kita mau menyumbang, tangan kanan menyumbang, tangan kiri jangan tahu. Dan di gereja pun pasti ada pemimpin yang bagaimana? Bukan hanya mengatur, tapi dia di sini dia mengajar. Ya. Kemudian yang ada kurang satu ya, yaitu atur ya. Ajar atur. Mari kita perbaiki ke lansam ya. Ke khotbah, L layan, A ajar, N nasihat, S sumbang, A atur, M urah jantung. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan bersukacita karena kami dapat belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami menjadi pelajar yang baik dan jadi pelaku yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri untuk menyanyikan pujian penutup 237, kemanapun ia sertaku. 237 Leong Pak Samsip Chit. Kemanapun ku pergi ia sertaku, dipimpin olehnya ku tak gentar. Bila ia tak sertaku ku susahlah, kemanapun ku pergi ia sertaku. Kemana ku pergi ku takkan gentar, kemanapun ku pergi ia sertaku. Kemanapun tak renggang ia sertaku, meski ku sendiri ia tetap setia. Ia menopangku saat jalan susah. Kemanapun ku pergi ku puji Dia. Kemana ku pergi ku takkan gentar, kemanapun ku pergi ia sertaku. Di darat atau lautan ia sertaku,
kepada orang ku sebarkan Injilnya, dan ku siap menunggu panggilannya. Ku bersandar padanya, ya sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, ya sertaku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada penghujung kebaktian ini, kami kembali mengucap syukur karena Engkau telah menyertai jalannya kebaktian. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami. Mohon kiranya Engkau menolong kami. Kiranya karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara-saudari, silakan duduk. Doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan